Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di FV Santuy guys. Nah, ini dia. Ini adalah informasi penting dari setelah beberapa lama kita mengaspal guys. Nah, ini jadi gue akan menceritakan tentang bukan Lalamove, bukan Gojek atau Grab, bukan apalagi Borzo, karena akun gue udah di ban. Nah, jadi ini adalah aplikasi pertama gua dulu waktu daftar, InDriver. InDriver. Ini aplikasi udah lama sebenarnya gua install, cuman nggak pernah gue pakai gitu. Karena masih gue bilang dulu tuh gue males gitu kalau main orang, sebenarnya enakan main barang gitu kalau dulu gue pikirnya. Cuman karena ada Gojek Grab kan sekalian, jadi karena gue bawa helm dua, ya udah sekalian gue install InDriver gitu. Nah, jadi baru-baru ini gue narik InDriver tuh udah beberapa kali narik. Cuman masih baru banget gitu, masih ulasannya aja masih rendah gitu, masih nggak ada nilai-nilai rating yang hasil narik tuh masih rendah banget. Nah, tapi masih aman-aman aja guys, karena InDriver ini ternyata kan ada kurirnya kan. Kalau sekarang kalau dulu tuh nggak ada, dan dulu tuh nggak ada potongan. Kalau sekarang udah ada potongan gitu kan, harus top up. Ntar kalau misalkan emang mau dijelasin, ntar kita jelasin si InDriver. Ini gue lebih ke orderannya ini yang berbahaya guys, InDriver ini. Nah, jadi kemarin gue dapet orderan yang kurir gitu. Jadi nggak ngangkut orang, ngangkut barang gitu kan. Gue pick up sama dengan aplikasi lain, gue pick up, anterin, selesai gitu kan tugasnya. Nah, terus kenapa nih bang berbahaya bang? Ini gue penasaran sebenarnya. Pertama, ini jarak pick up-nya kan dekat nih. Nah, terus yang kedua nih, ini orang masalahnya ratingnya jelek. Gue cocok lagi. Gue penasaran juga kadang-kadang kan, ini jelek kenapa? Mohon maaf ya, misalkan kalau misalkan angkut orangnya entah bawel, entah marah-marah mulu, atau misalkan mungkin bawaannya terlalu over gitu kan, terlalu banyak. Nah, ini kan dia kurir nih. Berarti terus kata dia keterangannya ambil ayam potong. Wah, gue udah mikir nih pertama-tamanya, jangan-jangan dia dikasih rating jelek karena mungkin ngambil ayamnya sekarung kah gitu kan, atau mungkin ayamnya terlalu banyak gitu kan. Jadi kan kalau ayam kan kadang-kadang dia frozen ngambilnya gitu kan, hasil potongan, jadi mungkin jadi ke kotor ke motor atau kayak gimana, makanya dikasih rating jelek. Cuman tetap gue ambil karena ini deket banget guys, dan ini jam-jam sore nih gitu, jam-jam bisa abis sekalian antar ini gue bisa pulang gitu tadinya kan. Nah, gue sikat yang gue cocok karena di si InDriver ini sistemnya lelang. Dilelangnya pun oleh customer dipilihnya, bukan oleh sistem gitu kan. Kalau Lalamove kan kita lelang tapi dipilihnya oleh sistem random gitu, kalau ini oleh customer. Nah, akhirnya gue dipilih lah karena mungkin jarakku paling dekat sama dia kan, dipilih. Biasa gue konfirmasi, oke pak tunggu ya gitu, nggak ada masalah sama sekali. Langsung gue menuju ke tempat pick up, terus dia bilang, nah ini gue sebutin apa jangan ya. Nah, pokoknya dia ngakunya ada hajinya dah namanya gitu kan, haji ini nih gitu. Mungkin kalau di Bogor ada yang pernah ngambilin driver ini, lu tahu nih kayaknya. Nah, udah tuh gue datang ke tempat kayak apa sih namanya tuh, gudang-gudang, tempat kayak penyimpanan ayam frozen gitu kan. Gue datang, udah gue konfirmasi, bang mau pick up pesanan InDriver atas nama Haji itu tadi, itu pemesannya. Namanya sih di sini Hidayat namanya, tapi bukan, katanya pemesannya itu bukan Hidayat tapi ada hajinya gitu. Nah, terus gue konfirmasi kan, ini udah di tempat pick up pak, kata gue gitu. Langsung si customernya ini minta konfirmasi lewat handphone gitu, minta pengen chatnya lewat handphone gitu kan, karena kalau di InDriver mungkin kurang lengkap fiturnya atau kayak gimana. Gue mikirnya gitu aja, ya udah gue bilang oke, gue kasih nomor HP gue kan. Dia ngehubungin lewat handphone, mas nanti kalau misalkan mau jalan infoin ya, telepon mas. Kalau nanti juga siapa pengirimnya itu yang dari mas tukang potong ayamnya itu, tempat pemotongan ayamnya maksudnya, dia juga ngefoto gue karena katanya mau minta konfirmasi. Oke, gue bilang nggak masalah, itu umum. Akhirnya selesai, gue ambil pick up, ternyata bawa barangnya itu ayam potong 15 kilo.
15 kilo. Oh, pikiran gue masih 15 kilo tuh ibaratnya masih bisa gue taruh depan dan masih nggak over gitu kan. Kok ratingnya tetap jelek? Gue masih penasaran ke situ tuh. Agak curiga juga, kok ratingnya tetap jelek. Masa iya sih? Gue bilang kurir-kurir yang lain disuruh bawa ayam 15 kilo langsung ngasih rating jelek gitu kan. Orang misalkan punten nih, kalau Lalamove aja dia 20 kilogram. Nggak mungkin dikasih jelek karena masih di bawah standar, masih di bawaan standar, bawah rata-rata gitu kan. Kenapa? Gue bilang udahlah, nggak ada curiga-curiga lagi. Gue jalan karena itu jam-jam macet dan gue udah konfirmasi tadi ke si penerimanya karena dia pengen konfirmasi kalau misalkan mau jalan, udah konfirmasi. Nah, itu jam macet, gue udah setengah jalan lah kira-kira. Iya bener, udah setengah jalan. Ini dia nelponin terus tuh dari jalur-jalur macet tuh nelponin. Terus gue angkat sekali, langsung gue teriakin kan karena di HP nggak mungkin minggir dulu, lagi macet padat merayap gitu guys, susah. Agak bahaya juga kalau main handphone di jalan, gue males tuh kayak gitu. Jadi ya udah gue bilang, Pak, ini saya lagi di jalan macet. Nanti aja telepon lagi atau nanti aja konfirmasinya gitu. Tapi sama dia nggak dimatiin tuh teleponnya. Pas gue lihat, oh masih nyala. Akhirnya udah jalan-jalan sepi tuh, jalan-jalan lewat macet. Gue minggir, dia nelponin terus kan. Kenapa Pak? Kata saya gitu, saya lagi macet, lagi di jalan, jangan teleponin terus, nanti kalau udah sampai nanti saya akan konfirmasi ke Bapak gitu kan. Enggak Mas, gini saya mau jelasin dulu, katanya, colong dengerin dulu, kata dia gitu. Oh kenapa nih, gue bilang. Minggir lah gue, minggir. Udah itu ternyata dia bilang katanya, Mas, ini yang pesanannya kan apa ya, saudaranya kalau nggak salah, saudara saya tuh nggak jadi pesen Mas, katanya gitu, tapi udah dibayar, katanya gitu. Nggak jadi pesen ayam, dia pengennya daging gitu kan, daging sapi mungkin gitu maksudnya. Ya terus gimana Pak, kata saya gitu kan. Maksudnya kan tugas gue kan nggak ada sangkut pautnya gitu, yang penting gue bawa dari tempat pick up, terjaga, ibaratnya nggak berkurang atau mungkin nggak bertambah, gue anterin ke tempat Anda gitu. Udah itu selesai gitu kan, nerima uang selesai gitu. Iya maksud dia, iya katanya, gimana ya, saya juga bingung nih, kata dia gitu. Kalau enggak katanya, ayamnya Mas bawa dulu aja ke rumah. Nah nanti kalau misalkan ada yang mau, ntar saya cariin, maksudnya mau dikirim kemana, mungkin dia mikirnya mau dijual lagi atau kayak gimana gitu kan. Ya, terus gue bilang, Pak nggak bisa gitu, jarak dari sini ke rumah saya itu sejam lebih. Bapak nggak mungkin saya kalau misalkan udah sampai rumah terus Bapak nelpon saya balik lagi ke sini, nggak mungkin Pak, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, udah Mas nggak apa-apa, bawa dulu aja. Terus gue bilang alasan yang kedua, Pak ini ayam, kalau nggak ditaruh di freezer bisa busuk gitu kan, karena kan di daging kan. Dan dia karena 15 kilo yang nggak bisa dong ditaruh di kulkas gitu. Kulkas gue harus digedein semua jadi es batu. Nah udah gitu si bapaknya kekeh, ya udah terus gimana Mas solusinya? Lah saya nggak tahu Pak, kata saya mah terserah Bapak, yang penting udah Pak gini aja, saya anterin aja ke tempat Bapak, terserah ada Bapak mau diapain terserah ayamnya gitu kan, yang penting tugasnya selesai gitu kan. Terus dia bilang kayak gini malah, ya udah gini aja Mas, tolong dijualin aja, katanya gitu. Nah nanti hasilnya Mas saya kasih lebih deh gitu kan. Nah gue bilang, ngapa jadi gue yang jualin Pak? Saya nggak bisa jualin ke siapa gitu kan. Gue bilang, mana udah sore gitu kan, ini udah jam-jam macet gitu kan, jam-jam orang balik kantor, balik kerja gitu kan. Terus kata dia, ya udah Mas bentar Mas, katanya kan gitu by phone ya. Ya udah Mas bentar, nanti saya konfirmasi lagi deh, tunggu bentar ya gitu. Udah Pas saya jalan aja ke tempat Bapak. Enggak Mas jangan dulu, kata dia nahan tuh, pokoknya jangan sampai gue ke tempat dia gitu. Udah oke, gue bilang Pak saya tunggu dulu aja. Minggir lah, gue nunggu tuh, gue tungguin berapa menit ya, 5 menit. Gue chat lagi kan, gimana Pak, sabar Mas, katanya gitu, tungguin dulu. Oke, gue bilang tungguin. Nah udah lama, udah mau jam 5 kalau nggak salah, jam 5 kurang. Pak ini gimana, saya dikejar waktu, saya nggak bisa nungguin Bapak kayak gini terus, gue bilang gitu kan. Saya juga mau pulang, gue bilang gitu kan. Gue udah males nih, kalau udah dapet yang kayak gini tuh udah males guys, kalau gue ya gitu. Udah tuh emang mau pulang. Terus gimana Pak, gue bilang gitu, atau mau saya balikin aja ke tempat pengirimnya gitu kan.
Terus kata dia jangan, dia masih nahan tuh, udah mas tolong jualin. Ya gue kekeh dengan, ya udah gue jawab kan, tadi masih gue lembut-lembutin, sekarang udah mulai gue tegesin gitu, nggak bisa mas, ini bukan tugas saya gitu kan. Akhirnya gue teleponin lagi sama dia, nggak diangkat, di reject langsung. Gue teleponin nggak di reject langsung gitu. Beberapa kali gue telepon di reject sama dia. Terus gue WA juga pertamanya masih dibaca tapi nggak dibales. Nah terus terakhir nggak dibalas sama dia. Oh udah bermasalah nih orang gitu kan, gue bilang. Tapi ini kalau untuk nggak COD ya, kalau COD nah ini rugi gue gitu kan. Ini enggak, karena ini si apa namanya, si InDriver itu nggak ada sistem COD ya setahu gue. Karena kan nggak ada talangin dulu makanan, talangin dulu belanja tuh nggak ada. Dia cuma narik orang sama kurir gitu. Ya udah itu, oh udah pak, ya udah gue konfirmasi langsung di bawahnya. Ya udah pak, ini saya taruh aja lagi ke tempat pengirimnya gitu, saya balikin lagi, nanti ongkosnya saya akan minta ke si pengirimnya gitu, saya bilang. Udah, akhir-akhirnya gue bawa aja langsung ke pengirimnya, gue balikin lagi pengirimnya kan, gue balikin lagi. Kebetulan si abang yang tadi ngasih lagi istirahat katanya gitu. Nah ada temennya, bang, gue bilang, nih ayamnya mau dibalikin lagi ya, gue bilang gitu. Karena si penerimanya juga kayaknya dia nggak mau nerima nih. Loh kenapa bang, kata dia gitu. Gue jelasin, masa bang saya disuruh jualin ayamnya, kalau nggak dibawa pulang dulu sama saya gitu. Karena alasannya yang saudaranya itu yang beli nggak jadi pengen ayam, katanya pengen daging gitu kan. Si mas-mas itu juga bingung gitu kan, kaget. Karena dia cuman kayak petugas yang bukan ngurusin data gitu, cuman ngasihin doang gitu kan, pelayanan gitu kan. Dia nggak tahu permasalahannya apa. Munculnya yang satu lagi tuh yang tadi ngasih pertama ke gua gitu kan. Dia ngobrol berdua, dijelasin sama yang satu lagi tadi, karena dia udah tahu. Ya udah, akhirnya si mas itu juga, ya udah mas sekarang maunya gimana nih ayamnya gitu kan. Ya paling saya taruh sini pak gitu kan, saya nggak mungkin bawa balik gitu kan. Bawa balik juga itu bukan ayam gua. Sebenarnya bisa aja gua bawa balik kalau orang-orang ya udah bawa kabur gitu, karena itu kemungkinan udah dibayar atau kayak gimana juga gua nggak ngerti tuh. Cuman kan ya bukan hak gue ya, lagian ngapain gue bawa ayam segitu banyak gitu, repot naronya, tanggung jawabnya lumayan gitu kan. Ya udah, daripada gue bermasalah kan, gue taruh aja situ, karena dia di situ kan ada freezer yang gede tuh, full apa kayak full box gede gitu. Ya udah ditaruh sama dia. Ya udahlah mas, katanya ditaruh aja sini, taruh sini. Si pengirimnya ini, tukang ayamnya ini konfirmasi ke bosnya, ke yang punya ayamnya. Bang ini gini, dia konfirmasi kayak gimana, tahu tuh laporannya. Habis itu dia si pemiliknya ini katanya tungguin aja bentar mas, 20 menit juga saya nyampe, katanya ke si karyawannya. Ya udah, gue tanya mau nungguin kan. Satu mau konfirmasi, yang kedua kalau bisa ongkosnya dibayarin juga gitu kan, karena gue udah setengah jalan kan, setengah lagi gue balik lagi ke dia, sama aja jadi bolak balik sejalan kan gitu. Ya udah akhirnya karena lama kan, mungkin jam-jam macet atau kayak gimana nggak tahu, akhirnya si petugasnya ngomong, yang satu lagi, mas ngapain nunggu di sini, katanya. Ya kan ini disuruh nunggu dulu tadi 20 menit. Udah nggak apa-apa, katanya gitu kan. Dia ngobrol berdua tuh, si mas ini nggak tahu apa-apa, dia kan cuma ngambil terus mau nganterin gitu doang tugasnya, dia nggak tahu permasalahannya apa gitu, katanya. Ya udah bayarin dulu aja ongkosnya. Jadi ongkosnya tetap dibayarin guys, alhamdulillahnya tuh gue dibayarin ongkosnya sama si petugas tukang ayamnya ini gitu, dibayarin. Nah udah itu udah gue cabut pulang. Nah itu nggak tahu udah kelanjutannya kayak gimana tuh orang tukang ayam itu. Nah ternyata pas gue pulang, gue masih penasaran juga nih gitu kan, nih orang wah nipu, gue bilang nih. Cuman kok modusnya agak bingung juga gue kalau kayak gitu. Tapi untungnya alhamdulillahnya gue ongkosnya dibayarin. Nah terus gue search kan nomornya ini di get kontak gitu kan. Ini apa nih, gue bilang gitu kan, nomornya, takutnya emang dia oknum gitu kan. Ternyata bener guys, gue cek di get number, nomor HP-nya dia, dia ternyata ada yang ngasih ulasan namanya Opik, orderan fiktif gitu kan. Ini Bu Dewi, kata dia, tukang tipu ini pura-pura sudah transfer, nggak taunya bukti transfer bohong, uang nggak masuk, hati-hati ya, pura-pura mau beli tapi pakai bukti transfer palsu. Kok ini dia udah terbiasa nih pakai yang gini-gini, nipu-nipu gini ternyata. Terus gue lihat nama-namanya, ternyata bener
ada SV Opik, bak Opik, dek Opik, penipu pura-pura beli daging pakai transfer ternyata bukti transfer palsu, orderan fiktif, penipu transfer palsu, penipu kelas kakap. Wah gila nih orang parah. Lonte Opik, Opik bocil, Opik orderan fiktif, penipu 2. Wah gila dah, udah penipu banget nih orang. Oh ternyata berarti dia sistemnya, gue baru ngerti kan, berarti dia sistemnya itu pakai orderan transfer palsu mungkin. Nah ini kalau transfer palsu tadi, pantesan sama dia disuruh jualin, terus nanti hasilnya dibagi 2 katanya gitu kan, atau dilebihin ke gua gitu. Oh berarti jangan-jangan dia ngasih transfer palsu, ngasih bukti transfer palsu ke si penjualnya, uangnya nggak masuk, akhirnya gue bawa. Nah itu hati-hati guys, kalian guys. Ini kalau kalian ke apa namanya, bisa ke bawah-bawah tuh bahaya gitu kalian gitu-gitu. Nah ini kalau saran dari gua, kalau misalkan dapat kayak gua gitu, mending dibalikin ke pengirimnya aja gitu kan, karena otomatis si penerima tuh nggak akan mau nerima gitu guys, dengan alasan apapun. Jangan kayak tadi tuh dia pasti nahan-nahan gitu, mau gua anterin juga tetap nahan-nahan. Jadi mending dibalikin ke si pengirimnya gitu, daripada dan bukti chat jangan sampai kehapus. Terus bukti penerimanya, pengirimnya ini kan kita balikin lagi nih. Nah, itu difotoin juga, nanti kalau ada apa, nanti kalau terjadi sesuatu apa-apa gitu, ada laporan-laporan yang aneh-aneh, jadi kalian udah punya bukti di sini. Ini bukti itu sangat-sangat penting gitu guys. Kalian bisa membalikan keadaan dengan bukti yang ada gitu kan. Nah ini kayak gini nih, kalian ada pernah ngalamin gak order-order fiktif kayak gini? Untung alhamdulillah nggak sampai merugikan banget. Solusinya kayak gimana? Dan hati-hati kalau misalkan dapet orderan-orderan yang ratingnya hancur banget, yang ngaco banget. Nah itu hati-hati gitu guys. Kalau mau jalanin ya jalanin dengan hati-hati. Kalian harus hati-hati lah pokoknya gitu. Itu guys ya. Itu banti-banti dari gua sharing-sharing sesama hidup di jalan lah gitu. Jadi kita harus banyak-banyak sharing, banyak-banyak bergaul dan bertanya gitu guys. Nah gini aja di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.